kita seringkali ada dalam kecemasan. Tuhan katakan, aku memberikan ketentraman kepadamu. I will give you rest. Dan ini diulang-ulangi oleh Musa. Jaminan bahwa Allah akan menyertai umat-umatnya selagi umat-umatnya itu tidak lari dari Allah ya. Cara apa sajakah Anda telah melihat janji Yesus untuk menyertai kamu senantiasa? Itu dipenuhi dalam kehidupan Anda ketika Anda terlibat dalam misi. Itu masing-masing kita harus jawab. Saya tidak akan mencoba untuk menjawabnya ya pada saat ini. Masing-masing kita harus memiliki satu pengalaman. Bagaimana caranya pada saat saya menjangkau orang yang seakan-akan sukar untuk dijangkau. Menjangkau orang-orang yang seakan-akan mustahil untuk dijangkau. Orang-orang yang mungkin kita pikir tidak akan pernah mau dijangkau. Tapi pada saat kita berdoa, pada saat kita minta kekuatan Tuhan, seakan-akan hal yang mustahil tersebut, ya, yang mustahil, seakan-akan itu mustahil, itu dapat apa? Dicapai. Kenapa? Oleh sebab segala kuasa di surga dan di bumi ada bersama dengan Yesus, dan Yesus yang menyertai apa? Yang menyertai kita. Tidak ada jangka waktu, tidak ada jangka waktu kapan sampai kapan manusia dalam cintanya kepada sesama manusia, dalam kasihnya kepada sesama manusia, ada kedaluarsa, ada masa kedaluarsanya, ya, ada expiry date-nya. Ya mungkin tidak semua. Dalam pernikahan, kita masuk dalam pernikahan, sehidup semati ya, dengan kata lain, dalam suka, dalam duka, dalam senang, dalam susah, dalam waktu miskin, waktu kaya, tapi begitu masalah bubar. Bubar. Ya, seringkali itu terjadi. Dan inilah kita lihat sekarang. Bagaimana kita caranya dapat melihat supaya ada apa ya? Ada apa? Konsistensi ya. Kebersamaan kita dengan apa? Dengan Tuhan, dan juga dapat kita lihat kebersamaan dengan sesama kita itu dapat secara konsisten terjalin. Kenapa saya katakan seringkali tidak konsisten? Dengan adanya perceraian dan lain sebagainya sedang terjadi, maka manusia dapat melihat bahwa kita seringkali ditinggalkan atau meninggalkan orang lain. Ya, kita ditinggalkan atau meninggalkan orang lain. Nah, ada satu hal yang menarik. Ini bagian tambahan ini. Pernahkah Anda mendengar saat ini? Di Amerika ini sedang satu trending word, satu kata yang sedang trending juga, yaitu gray divorce. Oke, gray divorce. Divorce artinya perceraian, gray artinya orang yang ubanan. Perceraian di masa ubanan. Ini adalah perceraian terjadi di antara orang-orang tua yang di atas 50-an ke atas, ya, 50, 60, 70, 80, sudah 80 tahun, sudah 50 tahun kawin, 60 tahun kawin, bahkan tiba-tiba kok bisa cerai, ya, minta cerai dengan suaminya, minta cerai dengan istrinya. Padahal sudah 80, sudah 50-an tahun, baru mungkin sudah merayakan 55 tahun pernikahan, tapi kok ada dalam pikirannya mau menceraikan istri atau menceraikan suami. Inilah dengan istilah gray divorce, sudah naik ini. Ya, orang-orang di Amerika Serikat, ya, orang-orang di Amerika Serikat. Nah, inilah 16 juta pasangan. Nah, 16 juta pasangan di atas umur 65 tahun ini, ya, sekarang 16 juta, bukan 16 juta pasangan, 16 juta orang. Artinya itu ada sekitar 8 juta pasangan, 8 juta pasangan yang bercerai di tahun 2022, tahun lalu. Ya, di tahun yang lalu 8 juta 8 juta besar sekali ya, hidup sendirian ya. Dan ini dikatakan sensus demi sensus, penyelidikan demi penyelidikan menyatakan bagaimana ini sudah satu hal yang sudah apa ya, menjadi satu seperti revolusi yang terjadi di Amerika Serikat. Mudah-mudahan tidak jadi di Indonesia ya. Mudah-mudahan tidak ada yang terjadi di Indonesia. Tapi di tahun 1990, pada saat masuk tahun 1990 dan 2010, perceraian di antara orang-orang tua yang sudah umur 60-an ke atas itu double. Dan saat ini, 1 dari 3 pasangan. 1 dari 3 pasangan itu adalah pasangan orang-orang yang sudah berpuluh-puluh tahun menikah. Ya, baru-baru ini saja ada Hugh Jackman, ya, namanya Hugh Jackman ya, mungkin Anda pernah dengar, bintang film Hollywood, 27 tahun dia sudah kawin dengan istrinya, 27 tahun sudah kawin, tiba-tiba apa? Tiba-tiba bercerai. Ya, jadi bayangkan, ada opa dan oma sudah tua ya, dan lain sebagainya, sudah 50-an tahun kawin, tapi masih pikir-pikir gimana caranya menceraikan istri saya. Loh, ini gimana dong ya? Inilah dunia kita saat ini. Ya, saya tidak mau menghakimi,
Ya karena mungkin masing-masing mungkin punya punya masalahnya dan pergumulannya sendiri. Tapi baiklah kita melihat apakah bagaimana dengan janji pernikahan kita ya? Bagaimana dengan janji pernikahan kita? Ada satu statement pepatah yang seringkali muncul di Instagram tapi cukup menarik. Dikatakan apa? Bahwa seseorang itu tidak meninggalkan orang lain. People don't abandon people they love. Saya tidak meninggalkan, saya tidak akan pernah menceraikan orang yang saya cintai. So people do not abandon people they love. Tetapi yang terjadi apa? Seseorang meninggalkan orang yang sesungguhnya selama ini bukan mereka cintai, tapi mereka manfaatkan. Tapi manfaatnya sudah habis. Ya mungkin opaknya so pikun, omanya so pikun, sudah tua dan lain sebagainya. Jadi udah habis manfaatnya, udah selesai. Sekarang cari lagi yang lain mungkin begitu. Ya cari lain opa lain atau cari oma lain begitu ya. Grey divorce ya di Amerika Serikat. Jadi ini seperti pepatah Indonesia. Yang kita tinggalkan bukan orang yang kita cintai. Tapi sesungguhnya selama ini yang terjadi, pasangan kita itu kita manfaatkan. Waktu masih kuat, masih bisa bantu-bantu dan lain sebagainya. Oke, masih bersatu. Tapi begitu manfaatnya tidak ada lagi, ya udah, silakan pergi. Ya. Seperti pepatah Indonesia yang katakan, habis manis sepah dibuang. Ya. Seperti tebu, kita makan tebu. Ya. Ada manisnya, waduh enak kita makan. Tapi begitu selesai manisnya kita buang sepahnya, ampasnya kita buang. Awalnya disanjung, kemudian dijatuhkan. Awalnya diperlukan, kemudian disingkirkan. Awalnya dianggap penting, lalu kemudian diabaikan. Habis manis, sepah dibuang. Kita semua. Mungkin bukan hanya dari segi hubungan suami istri. Kita semua mungkin pernah mengalami sahabat-sahabat kita. Tadinya, waduh akrab sekali pendeta. Kami sangat dekat pendeta. Kami selalu bersama-sama. Kalau liburan bersama-sama, pergi kemana bersama-sama. Waduh tiba-tiba, nggak tahu kenapa. Kok tiba-tiba apa? Tiba-tiba dia menjauh dari kami. Menjauh dari saya. Apalagi dengan masalahnya apa? Masalahnya dengan sosial media. Waduh, saya nggak usah ngomong lagi ya. Tapi seringkali yang terjadi dengan sosial media, orang bikin posting, orang bikin taruh di wall, kita langsung tersinggung. Kita pikir, waduh orang itu sedang nulis nih tentang saya. Saya kayaknya sakit hati itu, orang itu kayaknya sedang menyinggung saya. Itu seringkali terjadi. Dan akhirnya diam-diam tanpa ada ngomong panjang-panjang, tiba-tiba hubungan kita langsung apa? Langsung renggang. Ya. Langsung ada apa? Ada yang terbiarkan, ada yang dikucilkan, ada persahabatan demi persahabatan yang rusak. Hanya oleh sebab kita merasa tersinggung dengan apa? Dengan orang punya wall ataupun tulisan auto komen orang di Facebook. Nah, ini yang sering kali terjadi ya. Inilah sering kali terjadi di mana persahabatan yang tidak terjalin kembali, tidak terjalin lagi. Best friend forever is ended. Ya, sahabat yang tadinya kita pikir waduh sahabat kekal saya itu ternyata mengkal atau mental begitu ya. Bukan lagi kekal tapi jadinya mental. Sahabat tersebut. Tapi Allah kita sudah pelajari. Allah kita bukan manusia seperti saudara dan saya. Allah telah berfirman dalam Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Allah bukan manusia. Manusia meninggalkan satu dengan yang lain. Manusia ubanan sekalipun mau menceraikan suami, mau menceraikan istri. Tapi Allah katakan, aku sekali-kali tidak akan menceraikan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali, dia ulangi kembali. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan ini adalah jaminan yang terus-menerus Allah ingin supaya kita miliki. Kapanpun, dengan siapapun yang menjadi pemimpin kita atau siapapun yang bicara tentang firman Tuhan tentang ini, waktu firman ini diberikan kepada orang-orang Israel, itu diberikan melalui Musa. Ya. Dan itu Tuhan kemudian harus ulang-ulangi kepada orang Israel. Kenapa? Karena itulah orang Israel kan manusia kan kita semua. Kita ingin memiliki apa? Adanya asuransi atau jaminan penyertaan Tuhan. Sehingga jaminan ini terus-menerus Allah harus ulang-ulangi. Melalui Musa kepada bangsa Israel dalam Keluaran 33 ayat 14 dikatakan apa? Allah berfirman apa? Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Bahasa Inggrisnya, my presence dikatakan, kehadiranku akan pergi menyertai engkau, and I will give you rest. Aku akan memberikan ketenangan atau rest. Ya, kita tidak perlu cemas,
Ya, manusia kita sering cemas, aduh gimana nih pasangan kita ini, aduh sahabat kita ini kira-kira dia akan lari dari kita kah? Atau dia akan tinggalkan kita atau bagaimana? Kita seringkali ada dalam kecemasan. Tuhan katakan, aku memberikan ketentraman kepadamu. I will give you rest. Dan ini diulang-ulangi oleh Musa. Jaminan bahwa Allah akan menyertai umat-umatnya selagi umat-umatnya itu tidak lari dari Allah. Ya, kalau lari dari Allah seperti mereka itu seperti Hosea, ya. Nabi Hosea, ada istrinya, dia ambil. Yaitu bagaikan hubungan Hosea dan istrinya, bagaikan hubungan Allah dan umatnya. Tapi ya kita itu manusia itu seperti istri daripada Hosea yang si Gomer yang suka lari dari Tuhan kita. Tapi itulah Allah tidak. Dan dia selalu memberikan jaminan, janji, jaminan yang dia ulang. Makanya ada kitab ulangan untuk mengulang janji yang ditulis dalam Keluaran 33. Dikatakan apa? Dalam Ulangan 7 ayat 24. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau. Kenapa? Karena aku yang akan berperang. Aku yang memberikan ketentraman kepadamu. Jadi inilah diberikan kepada bangsa Israel, umat-umat Tuhan melalui Musa. Musa mati, nabi yang terbesar boleh dibilang, pemimpin yang terbesar, pemimpin yang paling hebat, dan sekarang Yosua sendirian. Aduh gimana nih? Bagaimana ini dengan apakah Tuhan hanya akan menuntun bangsa ini kalau ada Musa, ya? Kalau ada Musa, tapi kalau nggak ada Musa itu gimana? Kan kita manusia seringkali kan kita begitu ya. Kita hanya melihat siapa pemimpin kita. Kalau pendeta kita, pemimpin kita, atau siapapun itu adalah orang yang, waduh kita seperti bagus untuk memimpin kita. Tapi begitu orang yang nggak ada, kita kehilangan apa? Bagaikan anak ayam yang kehilangan induk, mungkin begitu ya. Itulah perasaan daripada Yosua. Tapi kembali lagi, janji itu diulangi. Ya. Kepada Musa dikatakan apa? Kepada Musa, tidak ada yang dapat, tidak ada apa? Tidak ada raja-raja, kerajaan, tidak ada kerajaan yang dapat bertahan menghadapi engkau. Dan kepada Yosua itu diulangi. Dalam Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku, Allah katakan, aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Seringkali kita pada saat suami kita, istri kita mungkin meninggal, atau pemimpin kita itu meninggal, kita seperti anak ayam yang kehilangan induk. Ya, kita merasa anak ayam, tapi kita jangan lupa bahwa induk kita itu bukan suami atau istri atau sahabat yang meninggalkan kita, yang meninggal dunia dan lain sebagainya. Tapi induk kita adalah Allah. Itulah sebabnya Allah berkata kepada Yosua, aku tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan, begitu hebat janjinya ini, tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Bahasa Ibraninya, ya, bahasa Ibrani perjanjian lama itu cukup menarik untuk kata membiarkan. Ya. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. I will not leave you. I will not fail you. Ya. Bahasa intinya, aku tidak akan menenggelamkan engkau. Ya. Artinya, aku tidak akan membiarkan engkau dalam keadaan tenggelam. Kita kan seringkali kelelep gitu kehidupan kita ya, seperti tenggelam gitu. Nggak bisa bernafas, nggak bisa memiliki kehidupan. Kita dirasa dibiarkan ya, tenggelam dan menyerah akhirnya pada saat kita tenggelam, sink dari kata rafah ya. Tapi selalu kepada Yosua, seperti Musa ulang-ulangi, kita tidak akan pernah ditenggelamkan. Tuhan akan selalu menolong kita. Lihat apa yang terjadi kepada Petrus pada saat dia tenggelam. Tuhan kita mengulurkan tangannya. Ya. Pada saat Tuhan kita took the hand, mengambil tangan Petrus. Kata took, mengambil, tangan itu artinya menyelamatkan. Yang tenggelam itu kalau kita menjangkau tangan Tuhan yang sudah diulurkan kepada kita, maka keselamatan itu menjadi bagian kita. Ya. Itulah sebabnya pesan terakhir Musa kepada Yosua itu terngiang-ngiang kembali. Ya. Pesan terakhir dari kata rafah ini, di sting tenggelam, ya, dikatakan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka bangsa-bangsa yang akan menentang engkau. Sebab Tuhan Allahmu siapa? Dialah, dialah yang berjalan menyertai engkau. Banyak di antara kita ya sudah kehilangan suami selama berpuluh-puluh tahun. Ada di antara kita yang
Sudah berjalan bersama-sama dengan suami Anda. Suami Anda itulah kekuatan Anda. Ya, sudah menjadi kekuatan Anda, menjadi yang selalu memimpin dan lain sebagainya. Jangan kita merasa kehilangan. Tentu saja Anda akan kehilangan, tapi jangan kita merasa seakan-akan kita tidak akan keluar daripada air kehidupan yang sedang menenggelamkan kita. Ya, jangan pernah berpikir kenapa? Firman Tuhan katakan, Allah lah, Dialah yang berjalan menyertai kita. Ia tidak akan membiarkan engkau, Dia tidak akan membiarkan kita tenggelam. Dia tidak akan membiarkan kita tenggelam, Dia tidak akan meninggalkan kita. Nah, kenapa? Kenapa Allah tidak mau meninggalkan kita? Kalau kita mencari dalam firman Tuhan, ya, kenapa? Apa alasannya? Kenapa Allah mau kita selalu bersama-sama? Allah mau menolong kita pada saat kita tenggelam. Allah mau menolong kita pada saat kita minta tolong. Kenapa? Kenapa Dia tidak mau saudara dan saya tenggelam? Ya. Apa yang Alkitab katakan tentang kata ditinggalkan, dan kenapa alasannya kenapa Allah tidak ingin kita tenggelam? Nomor satu, ada beberapa banyak, tapi kita hanya lihat 2 poin saja. Yang pertama, karena namanya. Karena namanya, karena karakternya. Ya, bukan karena bukan nama. Bahasa di dalam Alkitab bicara tentang nama itu juga representasi, itu adalah simbol daripada karakter ya, kasih Allah. Itulah sebabnya dalam 1 Samuel 12 ayat 22 dikatakan, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, tidak akan membiarkan umatnya itu tenggelam. Sebab namanya yang besar. Sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Jadi kalau Dia melihat umatnya itu tenggelam, dengan kata lain, Dia melihat umatnya itu tenggelam, itu memalukan Tuhan. Itu hanya memalukan Tuhan. Jadi kalau kita melihat bagaimana firman Tuhan, misalnya Tuhan katakan tidak pernah umat Tuhan yang setia itu akan menjadi peminta-minta. Ya. Jadi kalau kita memang adalah orang-orang yang betul-betul memiliki iman, percaya, sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, tidak akan pernah kita menjadi peminta-minta. Firman Tuhan sudah pernah pelajari, kita pernah baca ayat-ayat ya. Jadi kenapa? Karena kalau kita menjadi peminta-minta, itu kita memalukan nama Tuhan, memalukan nama Tuhan. Jadi tapi kalau bagaimana pendeta kalau ada orang-orang yang percaya kok mereka minta-minta, pertanyaannya apakah mereka adalah umat Tuhan yang sejati mungkin gitu ya. Mungkin mereka tidak percaya, makanya mereka jadi peminta-minta. Tapi kalau kita adalah umat-umat Tuhan yang berserah sepenuhnya, yang memiliki iman kepada Tuhan. Gak perlu khawatir, jangan khawatir. Tuhan katakan ya, burung pipit saja Tuhan tidak akan pernah biarkan. Bunga bakung saja nggak perlu pakaian seperti keindahan seperti Raja Salomo. Tuhan yang sediakan semuanya. Jangan kita khawatir. Do not worry. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Kalau kita setia, kalau kita terus-menerus memiliki keyakinan, percaya kepada Tuhan, Dia tidak akan mempermalukan namanya sendiri. Mempermalukan karakternya sendiri. Poin kedua, dia hubungkan kenapa Dia tidak akan meninggalkan kita, karena keadilannya. Kasih dan keadilannya. Oke, kasih dan keadilannya. Mazmur 37 ayat 28 katakan, sebab Tuhan mencintai hukum. Bahasa Inggrisnya bukan hukum ya, bahasa Inggrisnya for the Lord love justice. Allah mencintai keadilan, ya. Tuhan mencintai keadilan dan Dia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Kalau kita adalah orang-orang yang yang dikasihi Tuhan, orang yang selalu rindu untuk bersahabat dengan Tuhan, maka Tuhan mau menjaga persahabatan tersebut. Bagaimana mungkin? Dia yang memiliki alam semesta, Dia memiliki kuat kuasa, lalu Dia akan biarkan saudara, ya, Dia tinggalkan saudara. Di mana keadilan Tuhan kalau itu Dia lakukan? Ya. Dia Allah yang tidak adil kalau itu Dia lakukan. Jadi karena kasih dan keadilannya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak akan membuang umat-umatnya. Itulah sebabnya Mazmur 23:4 katakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Seringkali Tuhan menuntun kita ke air, Tuhan menuntun kita kepada rumput yang padang yang berumput hijau. Tapi Mazmur 23:4 kita sudah pernah pelajari lalu ya.
Pada saat tertentu kita yang menuntun diri kita ke lembah kekelaman, sekalipun bukan dikatakan dalam ayat ini, sekalipun Tuhan menuntun aku ke dalam lembah kekelaman seperti Dia menuntun ke air yang tenang, seperti Dia menuntun ke lembah yang berumput hijau. Enggak. Kita seringkali lari, ya, seringkali. Tapi sekalipun walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku mau kembali kepada Tuhan, aku minta tolong pada Tuhan, maka dikatakan apa? Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ya, sebab Engkau besertaku. Jadi sekali lagi, Ibrani 13 ayat 5 katakan, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Itu ditulis di mana? Di kitab Ibrani, ya. Kitab Ibrani itu beda dengan tadi saya sudah sebut-sebut, itu kitab Keluaran, kitab Ulangan, Mazmur, Perjanjian apa ya? Perjanjian Lama. Kitab Ibrani itu Perjanjian Baru. Apa yang terjadi di Perjanjian Baru itu setelah Yesus ada, ya, setelah Yesus ada, ya. Tapi tetap saja Allah katakan aku tidak akan apa? Biarkan. Kenapa? Karena coba kita lihat, kalau saudara dan saya, kita sebagai manusia, kita ditinggalkan. Apa yang terjadi? Kita sakit hati. Oh, kita bisa dendam. Ya udah, nggak mau terima lagi. Orang yang membiarkan kita, sahabat yang membiarkan kita, sahabat yang meninggalkan kita, enggak, saya nggak akan terima. Saya nggak akan terima. Tapi beda dengan Allah kita. Kenapa? Karena Dia sendiri mengalami penolakan. Dia mengalami sahabat-sahabat yang meninggalkan Dia. Tetapi tetap Dia dapat katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Walaupun engkau meninggalkan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kalau engkau kembali datang kepadaku. Ya. Allah yang sudah ditolak tetap berkata, walaupun kamu menolak aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia sendiri ditolak oleh orang sekampungnya, ditolak oleh kaum keluarganya, bahkan ditolak oleh kakak-kakak atau adik-adiknya sendiri. Dalam Markus 6 ayat 3-4, ya, Markus 6 ayat 3-4, orang-orang sekampungnya, oh, ini Yesus ini bukannya dia anaknya Maria, gini. Mereka kecewa dan menolak Dia. Ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Yesus ditolak. Ya. Yesus ditolak, Dia mengalami penolakan, tapi Dia tidak membiarkan orang-orang yang telah menolak Dia. Bahkan kakak-kakaknya sendiri, ya, boleh dikatakan, ya, kakak-kakaknya sendiri, Yakobus, ya, kita sudah, ya, penulis kitab Yakobus, ya, kitab Yudas, penulis kitab Yudas Perjanjian Baru, itu kakak-kakak Yesus yang sampai Yesus pada saat Dia disalib itu mereka masih belum datang. Setelah Yesus bangkit baru mereka datang untuk menjadi murid-murid Yesus, ya. Setelah Yesus naik ke surga, mereka bersama-sama dengan rasul-rasul yang lain. Tapi mula-mulanya Dia ditolak. Yesus itu ditolak. Tapi dalam kasih-Nya Dia menjangkau terus saudara-saudaranya yang sudah bahkan menolak Dia. Apalagi Dia bahkan ditolak oleh murid-muridnya. Ya, kita sudah sering mempelajari ini. Matius 26 ayat 35. Petrus sudah dikatakan, kamu akan menolak aku. Pada saat ayam berkokok 3 kali, kamu akan menolak aku. Lalu kata Petrus, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal, aku tidak akan menolak engkau. Bukan hanya Petrus, semua murid, ayat ini katakan apa? Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Namun pada saat Yesus ditangkap, lari mereka semua. Pada saat Yesus ditangkap, Petrus menolak Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Dan ini sudah dinubuatkan, ya, sudah dibuatkan. Yesaya 53 ayat 34 katakan apa? Ia dihina dan dihindari orang. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Seorang yang penuh kesengsaraan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun Dia tidak termasuk hitungan. Ditolak. Yesus itu ditolak. Yesus seringkali kita tolak. Padahal siapa Dia? Seperti lagu yang kita sering dengar, above all, ya, above all powers, above all kings, di atas segala kuasa, di atas segala raja, di atas segala alam, ya, dan di atas segala hal-hal yang diciptakan.
di atas segala wisdom, kebijaksanaan, di atas segala jalan atau cara umat manusia. You were here before the world began. Sebelum semuanya itu ada, Allah kita ini, Yesus Kristus sudah ada. Tapi apa yang terjadi dengan dia? Dia kemudian disalibkan, crucified, laid behind a stone. Dia dikubur. Dia hidup untuk mati. You live to die, rejected and alone. Ya. Crucified, laid behind a stone. Ya. Tapi rejected and alone. Dia ditolak dan sendirian. Ya. Like a rose, seperti bunga ros. Ya. Seperti bunga ros. Dia apa? Terinjak-injak di tanah. You took the fall. Dia jatuh, dia harus dijatuhkan. Tapi apa dikatakan? Above all, di atas segala sesuatunya, tetap Yesus mengingat kita. Yesus mengingat kita. Saudara-saudara, cukup menarik kalau Anda membaca apa yang terjadi. Saya mengajak ini jadi PR ya. Pada saat Yesus ditolak oleh Petrus, ya, setelah ayam berkokok 3 kali. Apa yang terjadi? Maka Yesus memandang kepada Petrus. Dan Petrus juga pada mulanya dia tolak, tapi kemudian dia memandang Yesus. Dan hatinya hancur. Hatinya hancur. Kenapa saya bawakan hal ini? Kita seringkali mengalami kehancuran oleh sebab penolakan. Oleh sebab sahabat-sahabat anggota keluarga yang menolak kita. Ya. Tapi coba kita lihat, gantinya kita memikirkan tentang penolakan tersebut. Marilah kita seperti Petrus. Membedakan Petrus dengan Yudas adalah pada saat Yesus memandang kepada Petrus. Petrus memandang Yesus kembali. Dan hancurlah hatinya. Petrus memandang kepada Yesus. Yudas tidak. Dia lari dan dia menggantungkan dirinya. Pada saat kita ditinggalkan, pada saat kita mengalami seakan-akan kita sendirian, dibiarkan, dan lain sebagainya. Mungkin kita harus memperoleh kekuatan seperti Petrus yang walaupun pada saat itu hatinya hancur dalam kehancuran, tetapi yang dapat Petrus lakukan pada saat itu, dia memandang Yesus. Ya, sahabat-sahabat kita, pasangan-pasangan kita mungkin juga bahkan sering atau akan meninggalkan kita dan lain sebagainya dalam kasus-kasus yang terjadi pada saat ini. Tetapi gantinya kita terus-menerus berada dalam satu situasi kehancuran. Mari kita memandang Yesus. Pandanglah pada Yesus. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.